sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya kan kalau 1 minggu nggak kesini. Jajan belum ada. Hebat, itu siapa? Udah geser ya? Hah? Ya, rangkap-rangkap lah. Stop aja sebentar aja kan. Jamnya berubah. Lu bawa nggak? Ya. Udah 3-3 kan ada luas wilayah. Betul. Saya punya jarak. Dia kan punya jarak. Hotel Land Regent Jakarta pada acara kick-off meeting dan penyerahan anugerah TEPA tahun 2013 yang mengambil tema mengawal pelaksanaan anggaran 2014 dengan partisipasi masyarakat. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Brigjen Ibu Rini Susantowati. Yang kami hormati Bapak Loro Mantu Suroto, Kepala UKT selaku Kabupaten Pak, Bapak Kamawan Fauzi di dalam negeri, Ibu Ani Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan selaku
Kepala BPKP selaku Wakil Ketua TEPA, Bapak Agus Raharjo, Kepala KPP, Bapak Inul, Sekjen Sesmen, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan saya mengawali laporan pelaksanaan kegiatan ini dengan menayangkan visualisasi refleksi pelaksanaan anggaran sepanjang 2013. Bahwa kita semua bertugas menyelenggarakan negara untuk memberikan pelayanan masyarakat yang sebaik mungkin. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, TEPA selalu melaksanakan rapat awal tahun untuk memaparkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Dan bahwa peningkatan pagu anggaran tiap tahun sejak 2009 yang rata-rata sebesar 21% belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat kompleks dengan sebaran wilayah yang luas, termasuk kesenjangan sosial yang makin tinggi di tengah masyarakat Indonesia, serta kesenjangan pertumbuhan wilayah yang sering dikotomikan di wilayah barat dan timur. Tentu tidak ada maksud atau alasan tertentu dari pemilihan contoh-contoh pada visualisasi tersebut. Namun lebih kepada pemikiran bahwa contoh tersebutlah yang mewakili kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah. Masalah pendidikan, sebagaimana digambarkan pada tayangan tersebut, memang tidak dapat serta-merta hanya dibebankan kepada Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan di daerah, tapi merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat dan daerah. Berbicara pendidikan bukan hanya sekedar membangun rumah sekolah, tapi bagaimana membangun dan menyiapkan semua infrastruktur dan perangkat pendukung, semisal membangun akses mencetak guru-guru yang ada dan mau ditempatkan di daerah terpencil, serta membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Demikian juga jika kita berbicara kesehatan, tidak cukup hanya membahas bangunan puskesmas dan rumah sakit, tapi juga bagaimana mendorong para dokter dan bidan agar mau bertugas dan ditempatkan di daerah pedalaman dan terpencil. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan juga tak kalah pentingnya. Selain itu, bagaimana menumbuh kembangkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri di tengah kemiskinan masyarakat. Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni misalnya
tidak dapat ditunda dan menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bila kita cermati dengan seksama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pekerjaan Umum adalah 3 dari 13 kementerian pada tahun anggaran 2013 yang memiliki alokasi anggaran belanja terbesar Indonesia yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu, TEPA selalu memberikan perhatian lebih dan berusaha membantu penyelesaian semua hambatan yang dapat melemahkan kinerja realisasi belanja ke-13 kemudian alokasi anggaran belanja terbesar atau anugerah TEPA. Latar belakang anugerah TEPA ini adalah bahwa tanggung jawab utama seorang menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah selaku manajer puncak lembaganya adalah mengelola anggaran belanja sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Evaluasi dan pengawasan masih dianggap sebagai kegiatan yang tidak terlalu penting. Sehingga aspek pelaksanaan anggaran seperti perencanaan kegiatan yang baik, penetapan target realisasi yang mengikuti kurva wajar, dan bahwa kinerja realisasi belanja atau serapan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan kementerian, lembaga, dan daerah. Dari praktek pelaksanaan anggaran belanja yang kemudian menjadikannya suatu kebutuhan. Kami ucapkan selamat datang. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, penyelenggara negara dan pelayan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pak Mendagri yang kami hormati, Ibu Wakil Menteri Keuangan yang berulang tahun yang kami hormati, selamat ulang tahun. Yang 36 saya dengar. Bapak Kepala BPKP, hormati Pak Kepala Lembaga Pengadaan. Selamat pagi dan senang sekali bertemu dengan Anda semuanya. Pagi hari ini dan ini adalah tahun yang penting. Terakhir itu penting karena kita perlu meninggalkan sesuatu buat yang akan datang. Sesuatu yang akan datang itu artinya pengalaman kita selama ini apa-apa yang perlu dihindarkan dan apa-apa yang perlu diberikan tekanan. Jadi ini arti penting dari pertemuan kita dan tahun ini karena kita semua sudah berpengalaman dan kita tahu bahwa dalam perjalanan ini tidak semuanya ada dalam kontrol kita. Daerah mengatakan juknisnya KL lambat datang, saya kira benar. KL mengatakan Kementerian Keuangan terlalu senang membuat istilahnya apa itu ya? Ya yang gitu-gitulah gitu ya, membuat hidup susah gitu ya. Jadi saya kira ini adalah kebiasaan diri kita untuk bukan kebiasaan artinya kita menghimpun pandangan-pandangan kita yang kita rasakan barangkali menyusahkan. Oleh karena itu ini semuanya perlu kita himpun dan tahun inilah kita menghimpun ini semuanya untuk kemudian kita jadikan masukan kepada pemerintahan yang akan datang. Sebagian di antara kita tetap hadir. Tugas kita yang meninggalkan gelanggang ini untuk meninggalkan sesuatu bagi yang akan melanjutkan. Baik. Tapi kalau kita melihat lebih terperinci, anggaran kita sebetulnya pagunya itu naik terus, naik. Dan kita bisa melihat di ini bahwa pagu belanja barang ini naik 43%, tetapi kita melihat bahwa belanja pegawai ini mengalami penurunan. Jadi saya kira kalau banyak sekali yang secara kritis mengatakan kenapa sih belanja pegawai naik terus, apakah performance-nya seperti apa yang kita harapkan, maka kita bisa melihat bahwa kita mulai bisa menekan. Bahkan kita melihat bahwa bukan bahkan, tetapi kalau kita melihat di provinsi, maka kita melihat bahwa ada pengurangan sedikit dari belanja modal. Ini
tentu sesuatu yang kontras dengan kementerian lembaga. Kita perlu mereview kembali mengenai soal ini. Di kementerian lembaga trennya itu seperti apa yang kita inginkan, tetapi di daerah itu ada counter trend yang barangkali perlu kita perbaiki. Bukankah kalau kita bicara mengenai kesejahteraan masyarakat, maka sebetulnya kita bicara mengenai belanja modal. Ini satu hal yang pokok. Jadi dua diagram ini menunjukkan perkembangan, coba lihat bolak-balik. Ini kementerian lembaga, yang kementeriannya sendiri, lembaga sendiri kita bisa melihat terlalu detail angka-angkanya, tetapi Anda bisa melihat bagaimana kecenderungannya. Bahwa sekalian nggak perlu motret, nikmati saja. Kalau ada yang diperlukan dan dengan senang hati ini saya berikan hard copy maupun soft copy-nya. Jadi nikmati saja pertunjukan ini. Lebih mudah untuk dicerna dibandingkan yang pertama tadi ini. Kita bisa melihat bahwa dari semua kecenderungan yang naik, justru kecenderungan mengenai belanja modal itu turun dari 20% menjadi 19%. Memang 1%, tapi 1% dari sekian triliun itu banyak, Pak. Nah, kalau kita lihat pengantar dari Pak Koni tadi dalam bentuk video potret, kita bisa melihat bahwa belanja modal itu berikan dampak. Satu hal yang menggembirakan bahwa Anda jangan bayangkan 2% itu kok kecil sekali gitu realisasi. Tapi 2% itu signifikan sekali untuk belanja sebanyak grossnya 1.600 triliun itu banyak itu. 2% dari itu. Nah, kementerian lembaga ini satu hal yang baik sekali. Ini kita perlu pertahankan. Yaitu berhubungan dengan deviasi antara target dan realisasi. Di sini adalah gambaran dari bulan per bulan. Kalau di kementerian lembaga, patternnya mulai membaik. Patternnya itu serapannya tidak mendadak naik di akhir tahun, tetapi mulai menaik pelan-pelan. Biasanya itu sebelum 2011 itu antara Januari sampai Agustus itu datar di bawah, lalu mulai September naik, tapi anehnya 1 bulan sebelum tutup tahun lonjakannya luar biasa tingginya. Banyak cerita mengenai soal ini, mengapa seperti itu. Saya kira kita nggak usah cerita lagi di sini lah, gitu ya. Tetapi polanya sekarang sudah mulai agak membaik, tidak membaik betul atau sangat membaik atau luar biasa, tetapi ada pola perubahan. Jadi ini menunjukkan bahwa mekanisme perbaikan sudah mulai bisa dijalankan. Jangan terlalu khawatir mengenai soal ini, karena setelah kita 2 tahun bekerja bersama-sama, kita menyimpulkan bahwa ini bukan acuan yang sakit satu-satunya. Dari sektornya mana, fungsi dari jumnes menteri, fungsi dari jenis pengadaannya apa, fungsi macam-macam. Kalau daerah, fungsi dari APBD-nya keluarnya kapan. Kalau APBD keluarnya bulan Juni ya repot itu saja. Mau dia apa lagi? Waktunya tinggal sedikit. Belum APBD P-nya. Jadi banyak faktor yang menentukan ini. Tetapi ini sebagai satu gambaran yang umum kita bisa pegang. Karena perlu mengkontraskan. Ya 55 saja lah begitu ya. Kementerian Sosial bagus sekali 80% yang paling tinggi. Badan SAR nasional silakan bagaimana kita mencoba untuk mengatasi soal ini dalam pemberian penghargaan. Kalau kita bicara mengenai provinsi, maka gambarannya seperti ini.
Jawa Tengah tadi sudah sesuai dengan kita punya argumentasi sendiri. Apakah ada APBD-nya telah turun, apakah ada juknis pengadaan satu sektor tertentu sulit dimengerti. Saya tidak akan mengambil waktu terlalu banyak. Nanti kami minta bantuan Bapak Wakil Gubernur tingkat 1, yaitu berhubungan dengan kabupaten. Warna merah di sini itu adalah warna merah yang mencerminkan kabupaten-kabupaten yang banyak yang belum melapor atau terlambat melapor. Bagaimana potret kita dan bagaimana ke depannya? Mau jungkir balik bagaimanapun kalau APBD keluar bulan Juni Anda nggak berbuat apa-apa. Saya ingat lanjut. Pelaksanaan kegiatan TIPA 2014. Ini bagian yang membosankan. Jadi saya tidak ingin terlalu banyak mengambil waktu di sini. Tapi intinya itu antara kementerian lembaga dan provinsi ini ada perbaikan apa yang perlu kita lakukan, atau pemikiran apa yang perlu bisa meningkatkan. Saya ambil sebuah contoh saja untuk kementerian lembaga biar kita menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh daerah. Serahkan kepada Bapak Joko Daniraka Samadi selaku moderator diskusi panel ini. Terima kasih. Ini ada perbedaan dari forum yang biasanya kita temui. Untuk belajar APBD-nya dibanding 2012 itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 88,9% meningkat jadi 89,06%. Saya dapat terima kasih kepada seluruh provinsi di Indonesia. 19 provinsi realisasinya di atas 90%. Yang tertinggi itu tadi sudah disebutkan, Jawa Timur berturut-turut, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Realisasi APBD 2013 menurut jenis belanja, tadi belum disampaikan Pak Pur. Menurut jenis belanja pegawai itu penyerapannya cukup bagus 90,6%, belanja barang dan jasa 89,2%, dan modal 82,7%, dan belanja lainnya 91,7%. Sementara untuk kabupaten kota adalah 88,26%. Jadi terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 8,51%. Ini pesan Pak Gubernur tadi kepada Pak Gubernur supaya realisasi APBD kabupaten kota menurut jenis belanja pegawai 91,23%, belanja barang dan jasa 84,42%, belanja modal ini 82,71%, dan belanja lainnya 85%. Realisasi sementara ini belum diaudit, terdapat penurunan silpa, ini membesarkan hati kita. Rata-rata seluruh provinsi di Indonesia totalnya terjadi penurunan silpa dari 31,76% tahun yang sebelumnya menurun menjadi 24,3 triliun. Kami ulangi, silpa dari 31,76 triliun tahun 2013 turun menjadi 24,3 triliun. Jadi angkanya semakin baik. Walaupun kalau baik, provinsi saya bangga sendiri, Pak. Maaf, Pak. Kemudian penetapan perda juga semakin baik. Untuk tahun anggaran 2013 itu 28 provinsi perdanya tepat waktu. 306 kabupaten kota juga tepat waktu. Yang menjadi catatan, ini masih ada saudara-saudara kita di kabupaten kota yang
perlu kita hitung. Tadi sudah diingatkan Pak, totalnya 306 untuk kabupaten kota. Provinsi sudah 28, berarti hanya tinggal, kalau sekarang sudah jadi 34, tinggal 6 harus kita hitung. Ini menjadi catatan beberapa provinsi kami tidak menyebutkan. Berapa kendala yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan belanja antara lain. Saya ingin menyebutkan satu persatu kelembagaan unit pelayanan pengadaan ULP yang belum optimal di semua provinsi. Penetapan beberapa jenis DAK terlambat yang disampaikan Pak Tut tadi, saya sarankan Pak Tut ini, apa bisa di pusat KL juga buat batas waktu. Bulan April minimal sudah selesai semua KL di Indonesia. Bisa nggak? Ini dari tahun bulan Agustus. Kalau Agustus turun, kapan lagi tender? Dan jangan terlalu teknis juga. Ini pertanyaan dulu waktu saya jadi gubernur, sampai ukuran pindah salur itu bibit kopi 25 cm, kalau kurang 3 cm itu mulai salur. Nah ini akibatnya kepala daerah bisa terjerat. Kepala dinas bisa terjerat. Jangan terlalu teknis, pakai sentimeter untuk pindah salur bibit kopi. Ini juga barangkali nanti tidak bahas tentang perbaikan konkret di KL-KL itu. Penetapan beberapa jenis DAK juga terlambat. Yang terakhir yang menjadi kendala ini prinsip kehati-hatian daerah. Saya sangat memahami Pak Pur bagaimana kesulitan daerah menghadapi persoalan-persoalan hukum. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Magiasmo, kita sudah sepakat untuk mengoptimalkan API supaya jangan dipanggil-panggil juga karena ada surat kaleng, pengaduan dan sebagainya, itu dipanggil. Pelaksanaan kita harus sama-sama taat dengan API itu. Harus dimulai dari API, BPKP ada di daerah, inspektorat ada di daerah, itulah menjadi rujukan resmi nanti sampaikan dalam bahasa yang terang. Kita tidak menghalangi sama sekali penegakan hukum dalam rangka memperbaiki kinerja kita semua. Tujuan dengan DPD. Jadi walaupun belum bersih, sudah ada pagu definitifnya, sudah. Dan kami mengusulkan kepada Menpan mengenai pembentukan lembaga ULP ini. Tadi saya tanya Pak, tapi untuk Maluku Barat, Maluku itu tidak kesulitan nanti. Nah, variabel ini bisa juga dipakai di dalam kinerja. Saya kira ini poin-poin saya dan saya minta maaf Pak, tidak bisa hadir sampai selesai. Pertama, mengajukan pertanyaan kepada Pak Boros. Seringkali mengatakan kalau Musrenbangnas yang terjadi adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Bappenas. Jadi berapa Bapak? Kemudian kaitannya dengan perencanaan anggaran. Kalau nggak itu ya kami mikirnya sekarang dengan teman-teman kami mengundang PU, mengundang teman-teman dari ITB karena pikirannya Pak Ahok ini yang rumah susun kan bisa standar nggak masuk katalog. Ini kan flyover bisa di sekian meter persegi masuk katalog. Ini kami masih mikir Pak Ahok bertahan. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa seperti kita karena sangat berpikir keras ini. Tapi untuk yang alat kesehatan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak akan menghadapi masalah lagi. Karena dalam waktu dekat kami sudah akan segera berbondong-bondong ditayangkan di katalog alat kesehatan dan alat perkantoran. Dan berikutnya yang juga akan terkait dengan pengembangan ke depan yang kami kemudian mengajak teman-teman dari BPU adalah VMS, vendor persaingan dengan ASEAN. Kalau vendor kita tidak kita standarkan dengan baik, ini akan hari ini kalau Bapak Ibu lihat KPU sudah punya sistem blacklist nasional. Lalu mudah-mudahan kita jalan-jalan tahun ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Selamat jalan kembali ke tempat masing-masing dan sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul. Ini saya jadi Usul-usul juga jangan juga. Jembatan langsung dari stasiun kereta api.
Nah ini kan katanya pedagang yang dari Senen ini kan mau dipindah juga ke Blok B. Enggak semua, itu hanya buat semacam inkubator aja kalau mau gitu loh. Kalau terkait dengan supir Kopaja dan supir bemo yang akan dididik untuk jadi supir busway gimana Pak? Itu nanti kita akan minta beberapa dari Hino atau Deska juga mereka mau latih. Kira-kira kapan pelaksananya Pak? Tunggu kita mesti ada beli barang dulu kan. Mereka udah siap kok, tinggal mereka maunya kapan gitu. Kalau terkait dengan Waduk Jatiluhur yang masalah pembebasan lahannya gimana? Jatiluhur. Waduk Jatiluhur, Waduk Ciawi. Ciawi. Itu Pak, tadi baru ketemu Pak Wagub, ada di Iswar, beliau akan bantu dengan Pak Bupati untuk dipercepat katanya. Terkait dengan ada spekulan atas tanah Pak yang harganya nah, kalau makanya mereka bantu atasi, kalau enggak ya nggak usah jadi, ngapain takut sama spekulan. Pak, kalau pembangunan MRT ini kan katanya ada markup dari Adikarya ini Pak. Ini bagaimana? Markup Adikarya? Adikarya ke monorel Pak, sorry Pak, monorel. Monorel Pak. Aku nggak tahu, itu mesti putusin dari mereka kan mau gantinya berapa markup. Dia mesti lewat keputusan juga kan dari BPK ya masalahnya kan nilai. Saya nggak tahu. Tapi kan ini menunda pembangunan monorel ini Pak, gimana Pak? Itu mah alasan macam-macam aja. Pak, kalau sudah 2 kali KL kembali ke jalan, Pak. Audit selain di Blok G kan itu di Pasar Palmerah juga banyak. Semua begitu, makanya saya bilang mesti ada penegakan hukum. Kalau enggak ya susah. Mereka yang main-main. Tadi Satpol PP-nya yang itu? 3 mobil loh Pak di stasiun, nggak ada yang gerak pada main handphone semua. Itu tadi kan Satpol PP juga kasihan kan bergerak juga di piringan dan tentuin denda mesti hakim. Kalau di luar negeri kan kita tangkap langsung kita bisa memberikan slip denda, dia tidak setuju baru dia ke hakim. Kalau kita kan enggak, kita nggak bisa putusin denda berapa masih putusin hakim. Sedangkan hakim kita pekerjaannya udah seabrak-abrak lagi. Itu masalah kita. Ya aku mesti rapat jam 1, makanya jangan jalan kaki buru-buru deh. Dapat nggak buru-buru. Kita makan belum semua? Kecil dong 3,8. Ya temuannya baru segitu karena bagus, ada. Nggak apa-apa. Kan kalau di itu ada akan jadi ada bantuan hukum nggak sih Pak dari Ngapain bantuan hukum? Kalau ketahuan nyolong biarin aja. Tapi dari Pemprov ada itu mau. Tapi mendukung Pak ya Pemprov? Soalnya kita tinggal BPKP aja, kita tunggu aja hasil seperti apa inspektorat. Nanti tanya ke Pak Gubernur, ada jelas nanti tulis. Ya.